Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Isma. Dalam Daily Motivation kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang dialami oleh Gen Z pada saat ini, yaitu memilih apakah mau kuliah atau mau bekerja. Nah, berlatar belakang masalah ini, saya mau bahas tentang kuliah atau bekerja dalam channel ini. Education is the process of teaching or acquiring knowledge, skill, and value. Jadi pastikan ketika kita memilih untuk kuliah, kita mendapatkan knowledge, skill, dan juga value ketika kita ada di perguruan tinggi. Knowledge, skill, dan juga value itu tidak bisa diukur dengan nilai atau selembar kertas, tetapi itu benar-benar ada di dalam diri kita. Di sini saya tidak mengatakan bahwa nilai itu tidak penting ya, karena nilai menjadi salah satu portofolio kita ketika indikator seberapa kita menguasai knowledge, value, dan juga skill yang sudah kita dapatkan. Nah, kira-kira apa aja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memilih perguruan tinggi? Yang pertama adalah purpose. Purpose adalah menentukan tujuan dan goals di bidang apa yang akan kita tekuni di masa depan. Target masa depan di bidang apa yang akan kita geluti, sehingga kuliah kita menjadi lebih terarah dan juga bermakna. Sehingga kita menjalani dengan lebih hidup, lebih baik, dan memiliki motivasi untuk do something well. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah memilih jurusan yang tepat. Informasi sekarang bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Jadi pastikan untuk riset dulu kampus dan jurusan apa yang akan kita minati nanti. Pastikan kita sudah mantap memilih jurusan itu sehingga segala konsekuensi yang terjadi di masa depan kita sudah menerima, sudah siap menjalani segala konsekuensi yang ada. Karena semua jurusan, semua bidang pasti ada konsekuensi, pasti ada suka duka maupun enak tidak enaknya. Oleh karena itu kita sudah siap menjalaninya. Yang ketiga adalah networking adalah investasi. Ini akan menentukan komunitas atau organisasi apa yang akan kita ikuti. Kemudian menjaga hubungan baik itu sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Yang keempat adalah skill. Memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan, tapi ketika kita memiliki skill, itu akan meningkatkan daya tawar kita terhadap corporate, perusahaan, atau kita bisa membuat usaha sendiri dengan skill yang kita punya. Yang kelima adalah stay to update. Perubahan itu terjadi sangat cepat. Perkembangan teknologi dan juga mengikuti hal-hal baru itu adalah sebuah keharusan untuk sekarang. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengikuti kuliah atau mengambil keputusan untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka kita akan mendapatkan yang pertama relasi atau networking. Yang kedua pola pikir atau kita akan menjadi lebih bijak karena dengan kuliah kita yang dulunya tidak tahu menjadi banyak tahu, menjadi tahu dari berbagai sudut pandang. Dan itu akan membantu kita menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah skill. Entah itu jurusan psikologi, entah itu jurusan komunikasi, entah itu jurusan teknik, atau jurusan yang lain, tentunya itu menjadi nilai skill lebih atau keterampilan lebih yang ada di dalam diri kita yang kita bisa pakai seumur hidup kita. Yang selanjutnya adalah pengalaman dan juga peluang karir yang lebih baik. Baik itu kerja di sebuah corporate atau membuka sebuah wirausaha. Kerja. Tidak semua dari kita itu memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan di perguruan tinggi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang bekerja mengawali karirnya dengan bekerja itu lebih sukses daripada mereka yang kuliah. Nah, di sini saya mau kasih insight positif atau semacam life hack
ketika kita mengawali karir dengan bekerja. Ketika seseorang memilih untuk mengawali karir dengan bekerja, yang pasti dia akan lebih cepat untuk menabung untuk dirinya sendiri, dan juga akan lebih cepat untuk hidup mandiri. Dan biasanya orang yang mengawali karirnya dengan bekerja, ia lebih memiliki kedewasaan untuk menentukan seperti apa masa depan yang akan dibentuknya nanti. Yang kedua, memiliki pengalaman real di dunia kerja. Karena apabila kita masih kuliah itu ibaratnya kita renang di kolam renang ya, kedalamannya masih terukur, tantangannya juga masih terukur. Tapi ketika di dunia kerja kita akan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang mungkin tidak terkondisikan, klien yang tidak terkondisikan, teman kerja yang tidak kondusif. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, dan tentunya ini menambah relasi dan juga networking dia untuk masa depan dia. Yang ketiga, pesan aku untuk teman-teman yang memulai karirnya dengan bekerja, jangan lupa untuk berinvestasi untuk masa depannya, baik itu untuk kita yang akan berwirausaha maupun kita yang akan memiliki karir yang lebih baik di masa depan dengan cara ambil kuliah lagi. Di sini saya mau kasih ilustrasi, misalnya si A lulusan SMA atau SMK dengan bekerja dengan gaji UMR untuk DKI, Jakarta maupun Jabodetabek sekitar 3,5 sampai 4 juta. Katakanlah setiap bulan dia mendapatkan 4 juta. Dari 4 juta itu dia bisa pakai 1 juta untuk kos, 2 juta untuk biaya hidup, dan 1 juta dia bisa pakai untuk nabung. Dalam 1 tahun si A bisa menghasilkan uang sekitar 12 juta. Dan misalnya dalam 2 tahun si A bisa mempunyai tabungan sekitar 24 juta. Dari 24 juta itu si A bisa pakai untuk misalnya DP kuliah atau berwirausaha. Dan yang terakhir, pesan aku, jangan takut untuk merantau ke kota-kota dengan UMR yang lebih tinggi, karena ini akan membuka peluang kita untuk menabung lebih banyak dan juga membuka peluang kita untuk memiliki karir yang lebih baik. Nah, itu saja beberapa insight positif antara kuliah ataupun kerja dari saya, generasi millennials, untuk adik-adikku Gen Z. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat bermanfaat untuk masa depan kalian, dan see you!